Oke anak-anak, kita lanjutkan untuk yang jenis teks selanjutnya adalah teks eksposisi. Kemarin kita sudah belajar jenis teks yang laporan hasil observasi. Lalu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi di sini, Bu? Nah, sudah pernah mendengar tentang eksposisi kan? Pasti dong. Jadi eksposisi itu apa? Mungkin kalau di bahasa Inggris exposition. Jadi maksud dengan eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan sebuah maksud dan tujuan, biasanya satu karangan. Jadi ya seperti teks-teks yang lazim kita temui atau jadi sebetulnya ada berapa jenis teks, Bu, yang akan kita pelajari. Nah, teks yang paling umum ini adalah teks eksposisi anak-anak. Di mana letak perbedaannya? Latar perbedaannya ada pada tujuan. Oke, yang pertama kita harus mengetahui dulu sebetulnya yang disebut dengan teks eksposisi itu teks yang seperti apa sih, Bu? Oke, baik. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa yang membedakan teks eksposisi dengan teks-teks yang lain. Nah, dari pengertiannya teks eksposisi ini tentunya semua jenis teks akan berisi informasi dan pengetahuan yang disajikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, dalam hal ini yang dimuat secara singkat dan padat pada eksposisi dan disertai dengan argumen penulisnya. Nah, ini khasnya ya, ada opini, ada pendapat dari penulisnya. Kalau kemarin kita belajar teks LHO itu sifatnya faktual, betul-betul hasil dari pengamatan, hasil dari penyelidikan di lapangan. Nah, sementara di sini ini ditambahkan dengan argumen penulisnya. Untuk selanjutnya, tujuannya untuk apa dong kalau begitu, Bu, teks ini dibuat? Sama seperti jenis-jenis teks yang lain, dibuat dalam rangka menjelaskan informasi-informasi tertentu yang dapat menambah wawasan pembacanya. Oke? Untuk selanjutnya kita pelajari adalah jenis-jenis dari teks eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi definisi. Apa ini, Bu? Sesuai dengan namanya. Definisi berarti menjelaskan sebuah istilah. Nah, termasuk juga jenis teks ini, jadi memaparkan definisi atau pengertian dari suatu topik tertentu. Kalau kita berbicara tentang topik, misal topik yang hubungannya dengan fenomena alam di sekitar kita, bumi, bulan, langit, benda, binatang, dan sebagainya ya. Jadi yang dipaparkan adalah definisinya atau pengertian. Kemudian yang selanjutnya adalah eksposisi proses. Dari namanya proses berarti isinya nanti adalah banyak menjelaskan tentang langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Bu, apakah ini sama dengan prosedur? Nah, ingat bahwa kata kuncinya eksposisi itu adalah argumentasi dari penulis ya. Jadi isinya banyak berupa pendapat-pendapat penulis, ada fakta yang ditambahkan dengan pendapat-pendapat penulis. Yang kedua, proses. Selanjutnya yang ketiga, ilustrasi. Pernah mendengar kata ilustrasi? Penggambaran, penjelasan dalam bentuk sebuah penggambaran gitu ya. Nah, eksposisi ilustrasi ini adalah jenis teks yang memaparkan informasi atau penjelasan dengan memberikan gambarannya sederhana mengenai satu topik dengan topik yang lainnya. Jadi siapa yang pernah mendengar tentang namanya infografis atau infografik? Nah, kalau yang belum tahu nanti coba tanya, nanti Ibu kasih tahu deh contoh infografis itu seperti apa. Jadi supaya lebih dipersingkat lagi, tidak full text, ini diberikan ilustrasi-ilustrasi di dalamnya. Jadi untuk membantu pembaca ini memvisualisasikan apa sih yang dibahas di sini, dan ingat isinya harus berupa argumentasi oleh penulisnya gitu. Ya. Keempat, laporan, eksposisi laporan. Nah, dari asal katanya aja laporan berarti ini berupa isinya berupa pengemuka, pemberian informasi, sebuah laporan dari berita bisa atau penelitian. Ingat kata kuncinya, kalau laporan saja tanpa ada tambahan argumentasi dari penulis itu disebutnya LHO. Oke? Karena ada argumentasi penulis dan banyak di sana argumennya. Kalau LHO kan argumen penulis nanti di akhir pada bagian simpulan. Nah, sementara eksposisi ini yang laporan itu ada hampir di setiap paragrafnya atau hampir di setiap bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya nanti apa aja, Bu, strukturnya kita bahas setelah ini ya.
Keempat, eksposisi perbandingan. Nah, di matematika ketemu, di bahasa Indonesia ketemu lagi deh. Nah, perbandingan di sini adalah membandingkan dengan cara atau informasi yang lain. Jadi gagasan utama kan teks ini tuh membahas tentang apa sih? Nah, teks ini misalnya membahas topik A, lalu dibandingkan dengan sudut pandang yang lain. Nah, seperti itu deh. Kalau nggak cara juga sudut pandang. Keenam, ada perbandingan. Ada yang perbandingan ini bisa sebanding. Sebanding itu berarti bisa disebut sebagai analogi ya. Cuman kalau pertentangan ini yang isinya berupa pertentangan, berbeda satu sama lain, 180 derajat. Oke. Ketujuh, eksposisi berita. Nah, ini yang mudah dan gampang sekali ditemukan nanti. Oh iya, Ibu nanti di akhir akan memberikan instruksi lanjutan. Eksposisi berita yang kalian pernah baca berita media online, kalau di sini bisa kita akses adalah media-media online ya. Nanti ada rubrik opini di sana. Nah, rubrik opini itulah disusun oleh penulisnya dan jenis teksnya termasuk eksposisi karena berdasarkan argumentasi penulis gitu. Bisa sebuah kejadian atau topik-topik yang betul-betul diangkat dalam sebuah liputan khusus. Nah, contohnya seperti itu kalau dalam berita. Lalu yang terakhir, eksposisi analisis. Menganalisa adalah memisahkan satu masalah dari gagasan utama menjadi subbagian. Nah, berarti ketika ada satu buah topik nih, topik ini kemudian di breakdown atau dipecah-pecah lagi, diambil dari beberapa sudut pandang atau bagian untuk dikembangkan secara menyeluruh. Oke, sekarang kita bahas struktur dari teks eksposisi. Sama dengan LHO kemarin, umumnya yang kita temukan nanti teks-teks ini akan tersusun atas 3 bagian anak-anak. Mudahnya pasti ada bagian pembuka, pembuka, isi dan penutup. Cuman di sini istilahnya lebih spesifik untuk jenis teks eksposisi. Nah, yang pembuka ini disebutnya tesis, bukan tesis penelitian loh ya. Tapi tesis di sini berisi topik yang akan dibahas, termasuk juga gagasan utama yang dikembangkan dalam satu paragraf dan selalu berisi pendapat dari sang penulis. Nah, ketika kita tahu, Bu, ini termasuk pendapat dari penulisnya atau bukan? Nah, kita akan pelajari pada unsur kebahasaan nanti. Tapi kalian pasti udah pernah belajar sih bedanya kalimat opini dan kalimat fakta tuh apa ya. Nah, kalau teks eksposisi ini pasti akan banyak diisi dengan kalimat-kalimat opini. Lalu yang kedua, isinya berupa argumentasi. Nah, di sini sudah full dengan opini dari penulisnya. Alasan-alasan yang memperkuat dari pendapat penulis yang disampaikan pada pembuka tadi atau tesis tadi. Selanjutnya yang terakhir, rekomendasi ini adalah penegasan ulang dari pendapat penulis. Baiknya seperti apa, seharusnya bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Nah, ada ditemukan pada bagian rekomendasi. Selalu ya, pembuka, isi, penutup. Pasti di bagian awal, di bagian tengah, di bagian akhir. Sekarang coba Ibu kasih contoh teks kalimatnya. Ini ada di bagian pertama. Mari kita analisis sama-sama dengan judul teks pembangunan dan bencana lingkungan. Di sini pada paragraf pertama, apa yang bisa kalian temukan? Ingat ya, pada bagian tesis itu pasti di bagian awal. Tapi mana yang menguatkan kalau ini merupakan bagian tesisnya? Pasti ada satu buah kalimat yang betul-betul menunjukkan atau ingin membahas apa sih sebetulnya penulis pada teks ini gitu. Yang mana? Nah, bumi sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Jadi di sini tentang masalah lingkungan, lalu dijabarkan. Nah, ada kata sedang di sini biasanya itu bukan berarti yang utama ya, tapi menjadi satu ciri khas kalau dia adalah jenis kalimat opini gitu. Nah, masalah lingkungannya adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, hingga kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan. Nah, ini juga ciri selanjutnya, ada opini penulis. Dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan. Lalu
kira-kira kalau begitu paragraf yang selanjutnya ini apa ya? Setelah tesis, jawabannya yuk argumentasi. Mana argumentasi dari penulis pada paragraf ini? Ditunjukkan dengan apa? Oke, di bagian ini ya, seharusnya konsep pembangunan adalah berarti berisi tentang konsep pembangunan. Oke. Next, pada bagian ini, mana lagi argumentasi yang ditemukan? Argumentasi apa? Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, kesulitan rupanya sebagai contoh. Nah, kalau ada sebagai contoh tuh berarti sudah pengembangan dari gagasan utama. Berarti yang mana nih? Kalau ternyata jauh dari harapan, ini belum pada intinya. Nah, di sini ya, kesulitan penerapannya apa saja. Nah, ini dijabarkan di sini. Ini penjabarannya, ini juga dijabarkan, diikuti dengan punahnya. Nah, sementara yang paragraf selanjutnya masih dalam argumentasi. Apa kira-kira? Oke, lebih membahas tentang bencana ya, mulai dari bencana banjir, longsor, gunung berapi. Oke, bencana di sini termasuk pengembangan. Ternyata lebih ke penyebabnya perusakan hutan dan pengabaian kondisi alam. Terakhir di bagian ini kira-kira silakan dikembangkan sendiri. Nanti argumentasinya Ibu tunggu dua paragraf terakhir ini. Jadi bisa kita simpulkan pada bagian ketiga adalah bagian penutup atau dikenal dengan rekomendasi. Rekomendasinya di mana kira-kira? Ciri khasnya atau kata kuncinya di sini setidaknya harus dicari solusi, gitu ya. Ciri khasnya yang menunjukkan bahwa dia adalah rekomendasi. Oke, setelah ini selanjutnya apa yang harus kalian lakukan adalah berikan Ibu satu buah link URL dari jenis-jenis teks eksposisi yang sudah tadi dipelajari di awal. Berikan satu saja dalam bentuk link URL, terserah mau teks eksposisi berita, teks eksposisi proses, atau teks eksposisi definisi. Nah, kumpulkan, kasih keterangan kenapa kalian sebut bahwa itu adalah jenis teks eksposisi, dan juga jenis teks eksposisi apa itu. Berikan penjabaran dan juga alasan kalian, argumentasi kalian. Oke, Ibu tunggu. Ada pertanyaan silahkan disampaikan.